bagaimana apakah orang yang sudah meninggal itu kemudian bisa bicara, apa ruhnya bisa dipanggil? Ruhnya gentayangan dan sebagainya itu. Di sini adalah kita perlu memberikan satu pendapat bahwa setan jin itu tidak pernah berhenti menggoda atau membuyarkan iman manusia. Iya. Assalamualaikum Ustaz Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya Ustaz Taufik? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, alamin. Ngobrol-ngobrol santai. Ngomong ngarol ngidul apa gimana ini? Ngomong santai tapi Iya. bermakna. Ini gini Ustaz Taufik, di medsos kan lagi rame ini ya. Peristiwa kecelakaan artis ya kan, sebut saja namanya Vanessa Angel dan suaminya ya kan. Ini kaitannya sebelumnya kita ucapkan turut berduka ya, semoga diampuni salah khilafnya dan diterima amal ibadahnya, amin ya. Amin. Gini, ini kalau semua peristiwa, semua kejadian kita harus pandai mengambil hikmah ya, betul. Apa namanya itu? Hikmah. Ibroh. Nah, Ibroh. itu. Jadi ini kaitannya dengan kematian yang mendadak gitu ya. Nah, itu mungkin dari sisi agama, mungkin khususnya agama Islam, mungkin ada hal-hal yang diambil hikmahnya, seperti apa itu Ustaz? Baik, terima kasih ya. Sebelum saya membahas tentang hikmah atau ibroh ya, ibroh itu dari kata ibr ya. Jadi itu adalah kayak semacam jembatan penyeberangan antara dari hal yang satu kepada yang lain, atau peristiwa itu kepada peristiwa yang lain, atau masa lalu kepada masa kini. Iya. Nah, ibr. Jadi kalau seseorang kehilangan ibroh ya, mukmin itu ada sesuatu yang hilang, maka ambillah ibr itu. Ibr itu ibroh. Jadi bagaimana kita bisa mengambil ibroh atau satu makna pelajaran yang kira-kira akan menjadi satu pemantik semangat kita lebih baik. Betul. Seperti itu tuh ibroh. Jadi jangan sampai kita melihat peristiwa justru malah kita menjadi semakin negatif, overthinking gitu ya, overacting juga, sedih berlebihan gitu kan ya. Sedih berlebihan. Nah, seperti itu maka kita bisa ngambil ibroh seperti apa, ini yang pertama. Nah, kaitan dengan kematian ya, memang Allah sudah sangat menegaskan sekali ya, bahwa nanti bisa lihat surah Al-Mulk ayat 2 ya, yaitu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kita, siapakah orang yang terbaik ahsanu amala, yang terbaik dalam beramal. Jadi kalau kita melihat sesuatu kematian, kehidupan, itu kita harus bisa melihat bahwa di sana ada kehidupan, ada kematian. Kita mesti melihat Allah ada ujian ini, ada ujian. Oh, ini ada ujian. Terus kemudian ujungnya pesan Allah adalah di sini adalah ahsanu amala. Jadi siapa sih yang akan menjadi seorang yang terbaik gitu. Sehingga nanti kita tidak tadi overthinking ya terhadap sesuatu. Ini kayaknya kalau seandainya matinya itu melongo, mangap, kemudian itu kayaknya dikatakan seolah-olah itu amalannya jelek, kalau nggak bisa seperti itu. Jadi itu overthinking. Jadi maksudnya kita kadang-kadang terlalu dalam. Jadi maksudnya kita juga harus pakai ilmu, dasar ilmunya apa. Betul. Kemudian wallahu azizun ghafur. Allah itu maha perkasa dan maha pengampun. Coba ada satu poin di sini ketika Allah menyebutkan sifatnya itu, Pak. Itu ada azizun ghafur. Ketika bicara tentang kematian dan kehidupan, Allah itu sampaikan bahwa Allah itu al-aziz. Allah itu maha perkasa. Gampang sekali membuat hidup dan gampang sekali membuat mati. Gitu tuh. Kalau dari yang manusia tidak ada diadakan oleh Allah, toh nanti ketika manusia sekarang sudah ada, ya kan, kemudian mati gitu ya, gampang sekali Allah menghidupkan. Wong dari nggak ada aja bisa menghidupkan. Apalagi yang sekarang kita sudah ada kemudian menghidupkan lagi. Itu sangat simpel sekali. Maka Allah itu azizul ghafur. Dan Allah itu juga al-ghafur. Jadi sebagai zat yang maha pengampun. Jadi kalau kita melihat satu ayat ke ujungnya adalah sifat Allah. Allah ingin titip pesan. Ya, di sini ada sesuatu yang
pas yang harus kita ambil. Ketika ada kematian mendadak, ada kematian yang kok lama ya. Iya. Kadang ada cerita Ada yang koma berapa iya, tahun, gitu kan, nggak ya. mati-mati. Mati-mati. Gitu. Kadang-kadang istrinya udah bertarung dengan maut pengen melahirkan, ternyata Iya. malah suaminya pengen ngambil sesuatu meninggal. Nah, ini seperti kan Allah itu Maha Aziz, Maha Perkasa. Sangat gampang sekali membuat kematian dan kehidupan, gitu kan ya. Mungkin Seperti ini itu tuh. yang banyak orang ini yang lagi bagus kata-katanya. Banyak orang mempersiapkan kehidupan enak, tapi lupa mempersiapkan kematian yang enak. Jadi Gimana kan, seperti itu? ya enak karena dewe berarti ya. Gimana seperti Jadi kehidupan yang enak itu kan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau gambaran kehidupan yang bisa dikatakan hati yang enak, itu hati yang tanpa hasad. Itu adalah kehidupan dunia yang enak. Iya. Itu juga udah dikatakan kayak surga gitu. Maksudnya itu Iya. gambaran surga seperti itu. Karena apa? Allah nanti di surga akan mencabut seluruh hasad-hasad. Ya, Jadi jernih semua. jernih semua gitu. Jadi kita mungkin sekarang nih lagi benci atau dibenci. Nanti Iya. nggak ada di surga. Iya. Allah akan menghilangkan seluruh kedengkian di dalam hati kita. Nah, maka ketika bicara tentang enak, nah di sini kadang-kadang ukurannya hati. Makanya kayak sekarang Betul. makan wasian, rumah yang lapang bukan ukuran meter tapi ukuran hati. Iya, betul. Nah, seperti itu tuh. Ya. Jadi jangan sampai kita yang dikatakan kita persiapan enak di akhirat ya. Ya, itu berarti di sini juga boleh kita enak. Maksudnya enak tuh nggak harus konteksnya material ya. Kadang-kadang kita ini selalu mengukur semua dengan materi. Kelihatannya orang itu rumahnya besar, Betul. mobilnya mengkilap gitu kan ya. Iya, belum Itu tuh tentu. kayak enak gitu. Iya. Menurut pandangan kita. Menurut Gitu. pandangan kita gitu Padahal kan ya. menurut beliaunya sendiri juga belum tentu apa yang sesuai kita pandang gitu. Iya, itu Yang bukan mengalaminya itu ya. kayak belum sawang tentu. sinawang gitu. Sawang Pak. sinawang Iya, seperti sekarang itu. tukang bakso enak jadi tukang batu macam-macam kan ya, sawang sinawang gitu. Tukang Iya. syutingnya kayaknya enak ya. Tukang podcast ini Iya, enak ya. enak gitu ya. Tapi ya sawang sinawang kayaknya kita nggak tahu kan ya permasalahan kita kan masing-masing Betul. punya permasalahan. Terus kaitannya juga ini Ustaz, apa namanya itu? Jarak yang paling dekat adalah kematian. Nah, itu iya. seperti apa tuh bisa dijelaskan? Jadi ya memang kita ini tidak pernah tahu ya bahwa kematian itu kita kapan, jatah usia kita itu berapa lama. Maka kita selalu waspada. Iya. Makanya Allah sampaikan ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah. Hai orang yang beriman ya, bersabarlah kamu ya dan kuatkanlah kesabaran kamu. Kemudian warabitu dan waspadalah. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah. Al-Imran 200. Jadi di sini ketika kita bicara tentang bagaimana kematian itu dekat. Memang ya bisa dikatakan dekat ya. Dekat itu ukuran kita ini mungkin 50 tahun ukuran kita dekat. Ya kan ya? 50 tahun kalau kita gunakan sia-sia, itu jadinya kayak apa? Jauh. Dekat itu kaitannya orang yang mungkin yang yang selalu mengingat kematian yang tidak diketahuinya itu, jadi merasa dekat. Tapi kalau orang yang mungkin kurang imannya mungkin jauh. Ya. Jadi gini, kalau bicara tentang kematian Pak Oni, jadi ada nasihat yang yang sangat luar biasa, yaitu nasihat itu adalah ketika zikrul maut. Itu nasihat yang luar biasa. Ada juga nasihat nanti Al-Qur'an ya. Tapi nasihat zikrul maut ini merupakan nasihat yang terbaik di antaranya. Dan kemudian yang kedua juga bicara tentang kematian ya, itu ukuran kecerdasan. Jadi kata Rasulullah itu memberikan satu pandangan bahwa orang paling cerdas itu adalah orang yang mengingat mengingat kematian. Terus ini tentang kematian sendiri itu kan mungkin tidak tahu nanti ada dalilnya apa enggak, itu Allah mematikan makhluk itu sesuai kebiasaannya. Gimana itu? Pernah dengar apa enggak? Ya jadi Artinya biasanya mabuk ya engko matine mabuk. Oh, Oke, gitu. kayak gitu. Jadi sebenarnya kematian itu kan rahasia Allah ya. Iya. Rahasia Allah. Jadi memang ada pendapat bahwa kalau nanti kita meninggal itu sebagaimana kebiasaan orang, mungkin kalau suka yang itu Pak, yang naik motor itu ya balap gitu motor, nanti motornya di situ juga. Semua bicara kematian itu adalah rahasia Allah. Rahasia. Jadi kita tahu kalau seandainya bagaimana kebiasaan kita, ada juga mengatakan itulah kayak gitu kematian kita gitu kan ya. Iya. Kita menginginkan kematian, contoh begini. Khalid bin Walid itu suka berjuang, suka berjihad, ya kan ya. Dia pengen mati itu dalam keadaan berjihad, Pak. Berjihad. Tapi dia matinya di atas di atas tempat tidur gitu. Jadi saya ini udah bertahun-tahun jihad ya, dari mulai istilah perang ya,
Dari mulai kafir itu sampai muslim itu nggak pernah kalah dalam berperang itu. Ini Khalid bin Walid yang luar biasa panglima ini. Tapi dia ternyata juga nggak mati dalam keadaan perang. Iya, iya. Nah seperti itu. Jadi itu rahasia. Rahasia. Nah, kalau toh kita membiasakan sesuatu baik kemudian kita mati kebaikan itu kan bagian dari ikhtiar. Bagian dari usaha. Bagian dari usaha kita betul, gitu kan ya. Karena kita nggak pernah tahu misteri ya. Sekarang kita suka melakukan keburukan tiba-tiba kemudian matinya dalam keadaan kebaikan. Husnul khotimah. Iya, kan iya. kita nggak pernah tahu gitu kan ya. Iya. Lebih Itu baik ada kita kasus itu ya. Siapa itu yang bandar narkoba itu ya. Nah, itu kan Artinya diberi hukuman mati tapi di dalam detik-detiknya dia mau ditembak kan mengucap la ilaha illallah. nah, itu kan kita nggak pernah tahu kan ya. Makanya ketika endingnya bagus, happy ending gitu kan ya. Kembali lagi ke ini ya, Vanessa Angel yang lagi viral ini. Banyak channel-channel yang lain yang menurut saya itu kurang bagus ya, yaitu sehingga seperti contoh seperti ini. Jadi ini pemanggilan arwah Vanessa ya kan, seperti itu. Nah ini seolah-olah nanti ini hidup diceritakan lagi. Channel ini komunikasi dengan arwahnya Vanessa Angel. Seperti itu. Gimana seperti itu cara jadi gini ya, kita bicara tentang ruh ya. Arwah itu kan ruh ya. Iya. Makanya nanti bisa dilihat surat Al-Isra ayat 85 insyaallah. Jadi yas'alunaka 'anir ruh. Jadi dulu Yahudi itu pengen tanya sama Nabi tentang ruh. Coba kau tanyakan tentang ruh itu. Berarti dia di Madinah waktu itu ya. Yas'alunaka 'anir ruh, kemudian kulir ruh min amri rabbi. Jadi ruh itu adalah sisi Tuhan yang paling tahu. Jadi yang paling banyak tahu adalah Tuhan, Allah. Kemudian di sini bicara tentang ruh, maka kita hanya diberikan pengetahuan ya. Wama utamima ya, minal ilmi qalila. Jadi diberikan pengetahuan ruh tentang ilmu memang sedikit, qalila. Jadi kita tidak banyak tahu tentang ruh. Kalau bicara ruh ketika sudah meninggal, maka di sini adalah dia sudah digenggam dalam genggaman Allah. Ada lagi nanti di pendapat Al-Qur'an juga bahwa ruhnya kamu sangka orang yang meninggal di jalan Allah itu meninggal, tidak katanya. Oh iya. Maka kemudian dia malah mendapatkan kebaikan. Nah, berarti di sini adalah orang yang berjihad itu tidak, istilahnya ruh tetap ada. Sekarang yang tidak bergerak itu jasadnya gitu kan ya. Nah, maka di sini kalau bicara tentang bagaimana apakah orang yang sudah meninggal itu kemudian bisa bicara, ruhnya bisa dipanggil, ruhnya gitu. gentayangan dan sebagainya itu. Di sini adalah kita perlu memberikan satu pendapat bahwa setan jin itu tidak pernah berhenti menggoda atau membuyarkan iman manusia. Artinya dia terus melakukan sesuatu, seolah-olah di sini adalah perumpamaan adalah jin yang melakukan itu. Karena bisa menyerupai ya. Nah, di sini yang perlu kita pahami bahwa sesungguhnya kalau kita bicara tentang ruh ya, mungkin sepengetahuan saya bahwa jin itu melakukan sesuatu ya untuk membuyarkan pikiran manusia. Adapun kita diperlihatkan sesuatu yang terkait dengan jin, gaib gitu ya. Gaib itu sebenarnya harusnya nambah iman sama kita, bukan malah kita takut seharusnya. Karena kita sudah mengatakan yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Kita mengimani yang gaib. Ya, seperti itu. Betul. Tapi kita terus kemudian jangan takut. Nah, ini adalah bagian dari cara Allah memberikan sesuatu yang gaib, bahwa kamu tuh di alam selain kita ini ada yang namanya yang gaib gitu. Seperti itu. Ya kadang kan pengen eksis dia. Jadi kesimpulannya untuk pemanggilan arwah, pemanggilan roh orang-orang yang meninggal itu sebetulnya nggak ada ya. Itu adalah perwujudan atau ibaratnya menurut saya adalah jin. Bisa dikatakan jin ya. Jin jadi bukan ruhnya ya, bukan ruhnya. Kadang jin itu ada jin yang kafir, yang contohnya kalau jin matinya kendat, tahu kendat ya? Iya, kendat itu terus kemudian setelah itu di situ akan muncul hantu gitu kan ya. Sebenarnya memang jin itu mempermainkan manusia, melemahkan keimanan. Tugasnya kan begitu ibaratnya seperti itu. Ya memang dia pengennya begitu agar cari teman, golek konco neng. Benar. Sehingga kita tidak lagi memikirkan hal yang besar-besar. Kita memikirkan hal seperti ini. Iya, karena jin setan sendiri kan membisiki gitu. Membisikkan. Kadang-kadang membisikinya itu, wah ini apa datangnya dari Allah padahal dari setan sendiri. Iya. Itu kan. Iya, jadi contohnya gini.
ketika mimpi ya. Mimpi itu juga bisa, Pak. Mimpi itu juga minallah ya. Iya, betul. Ru'yah minallah. Jadi kadang mimpi yang indah itu adalah dari Allah. Tapi mimpi yang menakutkan dari setan. Nah, itu maka disuruh meludah 3 kali kan. Nah, kalau mimpi yang menakutkan gitu kan. Itu karena setan tidak pernah yang menggoda ya ada yang ngomong setan juga iseng gitu kan. Tapi ya setiap ini kan setan juga atau jin-jin yang diwujudkan kan bahkan termasuk jin itu juga golongan setan. Iya. Alladzi yuwaswisu sudurnas minal jinnati anas. Jadi setan itu juga ada golongan jin dan ada golongan manusia. Betul. Nah, ini kan kalau melihat berita-berita ini kecelakaannya kan fatal seperti ini. Bisa dikatakan mendadak ya, yang semula berangkatnya penuh keceriaan dan mungkin tidak menyangka kalau akan terjadi macam kayak gitu, ya kan. Makanya dikatakan di depan tadi orang yang cerdas itu harus selalu ingat mati gitu ya, seperti itu. Ingat kematian. Ingat kematian karena sifatnya ini mendadak tanpa basa-basi. Tanpa pemberitahuan ya, tanpa pengumuman. Iya, lah ini ada triknya mungkin Ustaz. Tip-tipnya untuk bisa seperti itu gimana? Yang pertama tentu kita dikir mungkin ya. Ya bisa dikatakan kita ini harus mawas diri. Ya. Jadi kita perlu bersikap roja. Roja itu adalah sikap ya. Kalau kita mau tahu bahwa salah satu kunci salat khusyuk itu adalah kita memiliki sifat roja dan ihsan. Ketika sebelum sholat Allah sampaikan nanti surah Al-Baqarah ayat 45 dan 46 bahwa sesungguhnya kunci daripada salat khusyuk itu diantaranya adalah kita memiliki sifat roja, yaitu ngerasa akan kembali kepada Allah. Kalau kita sebelum sholat itu kemudian kita udah ngerasakan kembali kepada Allah, bayangkan kita tuh minimal mengingat 5 kali ya. Nah, kalau sholat itu ya mengingatkan kematian itu 5 kali minimal ya. Itu mengingat 5 kali. Itu kita akan benar-benar akan kembali kepada Allah. Maka kita akan insya Allah akan khusyuk. Kemudian sifat ihsan. Pertama adalah itu. Jadi ketika bicara tentang roja, kemudian sifat ihsan, merasa diawasi Allah. Ihsan itu apa? Ihsan itu adalah sifat di mana kita selalu merasa diawasi oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah. Maka kita nggak akan bisa seenaknya sendiri. Seenaknya gitu. Kata lisan kita akan terjaga. Kalau kita ya Allah ini Allah melihat saya nih, Allah ridho nggak gitu kan. Tangan kita mencuri itu kira saya dilihat Allah gitu kan ya. Atau melakukan sesuatu yang langkah kita yang salah itu Allah melihat nih gitu, sehingga nggak ada rasa seperti nggak ada melanjutkan gitu. Karena hati nurani orang beriman ketika bersalah itu terasa. Ini Allah ridho, minimal setelah pembicaraan. Nah makanya di sini kan perlu ada namanya untuk supaya nyetrum terus ya. Nah nyetrum terus maka ada tolabul ilmi gitu, kemudian ada kita dialog, ada kemudian kita baca Quran gitu kan ya. Supaya nyetrum terus orang beriman itu seperti itu. Betul. Karena kalau dengan begitu termasuk kita nanti yang Allah sampaikan dalam Al-Anfal ayat 2 itu ya, nanti juga di situ idza dzikirullah wazilat qulubuhum. Kalau engkau dengan mengingat Allah maka hatimu akan bergetar. Betul. Dengan mengingat Allah kita akan bergetar. Iya. Kadang mendengar adzan atau mendengar ayat-ayat suci dilantunkan pun bergetar, kayak gitu. Wa idza tuliyat ayatuhum zadatum imanuhum. Kalau kamu dibacakan ayat maka akan bertambah iman kita. Iya. Nah, disinilah hal seperti ini perlu kita lakukan supaya nanti kita tidak berpikir itu sesuatu yang materi terus, Pak. Iya. Nanti kalau materi terus yang muncul adalah kita lupa ada kematian, kita lupa ada kemukjizatan, rezeki yang nggak disangka-sangka itu tiba-tiba ada. Kita kan nggak pernah tahu kan ya. Iya. Nah, sebetulnya meskipun kita nggak pernah tahu, tapi kita ngalami kan. Gitu tahu, kan. ini tadi dapat rezeki. Keijaban sedekah gitu-gitu kan kadang-kadang itu kita kerasa sebenarnya. Oke. Kalau ini masuk ke ranah sana nanti dipanjang. Iya, panjang. Iya. Ini saya rasa dari kasus Vanessa Angel dan suaminya, ya, hikmahnya, ya, ini sudah kita bahas. Mungkin ada disimpulkan untuk para netizen. Yang pertama itu kita harus mengambil ibroh ya. Dari ini semua. Ibrohnya apa ini? Kita kira pelajarannya apa yang bisa diambil untuk kita ke depan lebih baik. Yang pertama kita harus yaitu menjadi orang cerdas. Yaitu kita mengingat kematian. Banyak mengingat kematian, zikrul maut gitu kan. Kemudian yang kedua, kita belajar untuk bisa lebih mawas diri atau hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksi diri kita sebelum mengkoreksi orang lain. Maknanya bahwa kita dengan setiap orang punya kesalahan.
Iya, iya. Jadi bahwa kulli bani Adam, semua bani Adam itu memiliki kesalahan. Sebaik-baik khairul khata'una at-tawwabuna. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertobat. Iya. Kita tidak pernah tahu gitu kan ya. Maka dari itu kita harus bisa mengerem lisan kita, mengerem Betul. apa nih. Ya sudah, kalau bicara tentang atau ada sesuatu yang tidak pas di kita, ya sudah. Ya, lana amaluna walakum amalukum. Jadi baginya amalnya, bagi kita amal kita. Kemudian yang ketiga, kita harus betul-betul merasa istilahnya itu merasa akan diawasi Allah tadi, ihsan tadi. Jadi sehingga kita, oh ya ini kita mendadak ini nggak tahu kan ya. Jadi kita bisa melihat bahwa sesungguhnya Allah itu maha perkasa, Allah itu maha hebat, Allah itu maha mengawasi, gitu kan ya. Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, baik itu kehidupan manusia ataupun kematian manusia. Sehingga di sini kita akan lebih dekat dengan Allah. Oke. Itu yang bisa kita sebutkan, insyaallah. Iya. Terima kasih Ustaz Taufik. Siap. Ini sudah luar biasa penjelasannya. Simpel ya. Simpel, mengena. Jadi demikian para netizen ya. Yang bisa kita ambil hikmahnya adalah kita harus menjadi orang yang cerdas. Orang yang cerdas seperti dikatakan oleh Ustaz Taufik tadi adalah orang yang selalu ingat akan kematian. Nah, dengan demikian kita mau melakukan apapun ya kan, itu juga kita merasa diawasi oleh Tuhan ya kan. Nah, dengan demikian kita mau melakukan apapun juga kita pasti ada persiapan-persiapan seperti itu. Mungkin mau kemana kita berdoa dulu dan sebagainya. Kalau waktunya sholat misalnya, ya sholat dulu lah baru pergi dan sebagainya. Ya, oke, demikian. Apabila dari kami berdua ada salah khilaf, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.